Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Pangreksa. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga, yang menjaga kita tanpa kita tahu, yang menolong kita tanpa kita sadari. Pangreksa. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan menambahkan satu video di Pangreksa ini. Di dalam video ini akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang kejanggalan-kejanggalan yang tidak terjawab di dalam kisah ini. Selamat mendengarkan. Ada banyak dari Anda itu yang bingung, kok tiba-tiba saat berdiri di jendela dan tiba-tiba tidak ada kisah selanjutnya, kemudian ternyata Nasura sudah merasa berada di Banyuwangi. Dan yang kedua, sesungguhnya siapa yang diseret itu? Maksudnya bagaimana Nasura bisa tiba-tiba ada di pantai dan ditemukan oleh bapak di pantai sedang diseret gitu. Jadi begini, di daerah kami itu ada orang-orang yang memang mampu mengendalikan pikiran seseorang dan menyuruh dia untuk mengerjakan sesuatu di luar kesadarannya. Dan hal ini itu terjadi biasanya kepada orang yang pikirannya kosong. Jadi orang itu kalau pikirannya kosong itu mudah dikendalikan. Jadi saat Nasura berada di jendela itu dia memang pikirannya sangat kosong. Dia berpikir terlalu sedih, dia terlalu berduka terhadap apa yang terjadi dengan adiknya. Makanya dia begitu mudah dikendalikan. Dia dikendalikan dan disuruh untuk keluar dari rumahnya, kemudian berjalan tanpa sadar, tanpa pakai sendal, dia berjalan menuju pantai. Yang di pantai itu memang sudah tidak ada orang sama sekali. Dan pada saat dia di pantai itu sebetulnya dia dituntun untuk masuk ke air ya, untuk masuk ke air dan supaya dia ini mati gitu. Tujuannya begitu. Tapi waktu itu memang ada orang yang tertarik sama dia dan berniat jahat. Makanya dia dipukul kemudian diseret dan diseret dalam jarak begitu jauh, maksudnya diseret ke tempat yang gelap yang niatnya akan diperkosa, kemudian dihabisi begitu. Tapi untungnya memang bapak itu punya linway yang beliau mampu menerima sinyal-sinyal atau pemberitahuan dari langit bahwa putrinya itu dalam keadaan yang berbahaya gitu. Makanya sebelum hal itu terjadi, bapak memang sudah menerima istilahnya wangsit ya, dan beliau langsung datang gitu. Dan memang bapak datang tepat waktu gitu. Seandainya bapak tidak datang tepat waktu itu ya mungkin Nasura sudah tidak akan tertolong. Itu satu. Terus kemudian kok dia bisa tiba-tiba ke Banyuwangi, merasa berada di, ya begitulah. Ada orang-orang yang tertentu yang memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di tempat jauh. Dan salah satunya yang dilakukan bapak dan Nasura. Jadi begitulah cara mereka untuk menjelaskan apa yang seharusnya gitu. Jadi seperti itu. Terus ada banyak orang yang bertanya tentang kerikil ya, 7 kerikil yang ditinggalkan bapak. Jadi di dalam keluarga kami itu ibu dan bapak itu selalu memberikan 7 kerikil itu kepada kami jika memang kami menghadapi suasana yang sangat genting. Jadi kerikil itu kalau menurut bapak, kerikil itu sudah dibacakan sholawat nariyah. Jadi ada cara khusus, kemudian ada ritual khusus, dan
sebelum kerikil itu diberikan kepada kami. Dan kerikil itu biasanya adalah sebagai pelindung ya, sebagai pagar gaib. Jadi kalau ada apa-apa, kerikil itu akan mengingatkan kami gitu. Dan yang kedua, fungsi dari kerikil itu, jadi kalau misalkan kami dikurung atau kami dalam situasi yang tiba-tiba kami dibawa ke alam tak kasat mata, itu kami bisa biasanya dengan kerikil itu kami bisa menembus pagar yang mereka pasang. Itu. Jadi itu dari fungsi kerikil. Dan kenapa kerikil itu diberikan kepada saya selama saya laku tirakat? Karena memang tujuannya untuk menjaga saya. Seperti itu. Itu yang menanyakan piye carane njejekne ati. Piye carane supaya atine iso jejeg marang Gusti. Terus yang kedua, bagaimana caranya semedi. Gitu. Terus yang ketiga adalah tawasulnya itu kepada siapa saja. Itu pertanyaan yang paling banyak saya terima. Jadi untuk yang pertama, piye carane njejekne ati marang Gusti. Itu kalau di daerah kami sampai sekarang, dari mulai zaman dulu nih, dari mulai zaman kakek nenek buyut kami sampai sekarang itu, di surau-surau itu setiap datang waktu sholat itu ada azan, dan setelah azan itu ada pujian. Jadi antara jeda antara azan dan iqomat itu ada namanya pujian. Dan ada salah satu pujian itu yang menyampaikan bahwa tombo ati iku limo sakwarnane. Jadi yang mengatakan bahwa di situ bahwa obatnya hati itu ada 5, yaitu maca Quran angan-angan sak maknane, jadi membaca Quran beserta maknanya. Terus kemudian kaping pindho salat wengi lakonono, jadi yang kedua itu salat malam, yang ketiga itu kumpul orang soleh. Jadi dalam artian kalau dulu sih mungkin ya yang ngumpul bareng, tapi sekarang mungkin kita lebih kepada pendekatan supaya kita ini ya mendengarkan apa yang patut kita dengarkan. Jadi kalau kita bisa ke YouTube, bisa kemana, tapi memang mendengarkan hal-hal yang semestinya gitu, yang tidak bikin hati kita belok kemana-mana. Terus kaping pate zikir wengi ingkang suwe, yaitu berzikir, zikir malam. Kemudian kaping 5 kudu weteng ingkang luwih, yaitu puasa ya. Jadi piye atine ben iso jejeg marang Gusti ya seperti itu, baca Quran, sholat, zikir, puasa, kemudian sholat malam. Di situ juga disampaikan bahwa sapa bisa ngelakoni salah suwijine. Jadi sebetulnya itu satu saja dari kelima hal itu memang benar ditekuni dan benar-benar mendarah daging sama kita, maka kita akan menemukan sendiri bahwa hati kita itu memang benar-benar jejeg marang Gusti. Itu satu. Dan bahkan ada orang-orang tertentu itu yang bisa melakukan kelima-limanya. Itu satu. Terus kemudian gimana caranya semedi? Ada orang-orang itu bahkan semedi tapi rogone ning ndi. Dalam arti kan dia melakukan kesibukannya sehari-hari seperti semersinya ke kantor kerja dan sebagainya, hangout sama temennya, tapi hatinya itu terus lurus sama yang di atas. Itu juga bisa disebut semedi. Ada juga orang-orang yang memang menyempatkan waktu ya, dia mengambil waktu khusus, kemudian duduk dan kemudian meluruskan hati, pikiran, otak, jiwa raga itu lurus sama yang di atas. Ada yang seperti itu. Terus kalau Anda menanyakan tawasule neng sopo, itu kalau saya dan keluarga saya itu biasanya tentu saja pertama ke Kanjeng Nabi nggih, ke Rasulullah dan keluarganya. Terus kedua Bapak Ibu. Terus ketiga itu biasanya kita berada di mana itu pasti kita akan mengirim Fatihah pada orang sing babat alas biyen. Jadi sing duwe babatan alas. Jadi kula ngaturaken Fatihah Gusti dateng ingkang babat alas, terus kemudian disebut daerah yang tempat kita duduk. Kalau kita pas lagi di Bahrain ya di Bahrain, kalau pas lagi di Banyuwangi ya di Banyuwangi, begitu. Terus nomor 4 ini
malaikat malaikat papat dan malaikat rahmat. Itu selalu kami kirimin Fatihah, kemudian sedulur papat limo pancer. Jadi dalam falsafah Jawa itu, aku pikir hampir semua orang Jawa tahu ya bahwa setiap yang terlahir itu pasti lahir bareng amonge, bareng sedulur papat. Jadi kita mengirim Fatihah untuk saudara kita yang 4 dan guru sejati. Terus mari ngono, setelah itu kalau saya selalu, ya Allah saya mohon, jadi sebelum saya mohon sesuatu saya pasti minta ampun ya, jauh ngapura marang Gusti atas kesalahannya, seperti itu. Baru setelah itu duduk gitu, dan duduk jadi seperti yang saya bilang, hatinya, hati, jiwa, raga, pikiran, otak semuanya disatukan jadi satu dalam satu titik, seperti itu. Oh iya, ada yang lupa. Jadi biasanya kalau ngirim Fatihah untuk bapak ibu itu pasti setelahnya karo guru. Jadi bapak ibu guru gitu. Terus saya juga menerima pertanyaan yang sangat menggelitik ya buat saya. Orang bertanya kepada saya, penting mana salat karo akhlak? Jadi menurut saya dua-duanya sama penting. Tapi lek mungguhku uang lek sing ngerti salate, maksudnya orang yang memang salatnya benar itu akhlaknya pasti benar. Dan satu lagi, saya juga banyak menerima keluh kesah, Mbak aku kok inganu ya apa jenis apa nggak bisa mengendalikan emosiku, Mbak saya kok tetap terus menerus berbuat buruk ya, dalam artian aku panggah raiso leren ngombe, aku panggah ini adoh soko pengiran. Itu saya banyak sekali menerima pertanyaan seperti itu. Jadi intinya gini ya, hidup itu memang disuruh terus berjuang. Jadi salat saja yang hanya sebetulnya kalau dipikir-pikir itu mudah ya, cuma 5 menit selesai gitu. Tapi kalau itu tidak benar-benar diperjuangkan, itu biasanya akan bilang kosek nanti dulu, akhirnya nggak sembahyang gitu. Bahkan kadang-kadang juga kita ini sibuk akhirnya waktunya wis hilang gitu, terus ujungnya salatnya bolong. Jadi terus ada juga orang, aku gak iso leren ngombe yo gitu. Sebetulnya yang bisa bikin itu berhenti ya diri kita sendiri, dengan komitmen, dengan disiplin, dengan ya sama dengan seperti sholat tadi. Kalau kita nggak benar disiplin dan mendisiplinkan diri, itu memang sesuatu yang sangat sulit. Jadi intinya urip gue memang disuruh berjuang gitu. Jadi untuk memperjuangkan sesuatu yang memang kita yakini benar. Dan bapak sama ibu tuh dulu sering bilang ke saya bahwa lah urusanmu karo pangeran beres, kui kabeh urusanmu duniawi juga akan beres. Dan itu benar gitu. Saya berada dalam sebuah posisi di mana uh, uh, urusan saya dengan Tuhan itu beres, dan ternyata saya tidak perlu mengkhawatirkan hal lain karena semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Dalam artian pengen nopo ngono kuwi gur dibatin, dan itu terwujud gitu, entah mbuh teko ndi pangeran wayo, mbuh teko kanca, entah dari saya dapat rezeki dari yang lain gitu. Saya berada di dalam posisi itu. Baiklah, kita sudahi video ini, dan terima kasih yang sudah bersama Pangreksa, terima kasih yang sudah bersama Nasura hingga sejauh ini. Terima kasih atas segala dukungan Anda, dan semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi petunjuk dan jalan yang lurus, selalu dijadikan orang-orang yang memang tegak lurus dengan salatnya dan mampu terus berjuang. Terima kasih.